Sektor pertanian merupakan sektor yang dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Bertitik tolak dengan kondisi tersebut, sangat diperlukan ketersediaan data sektor pertanian yang akurat dan terkini yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah maupun stakeholder dalam perencanaan pembangunan nasional. Data statistik dasar sektor pertanian secara lengkap dan menyeluruh dikumpulkan melalui kegiatan sensus pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, penyelenggaraan sensus pertanian atau ST menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pusat Statistik. ST dilakukan setiap 10 tahun sekali, yaitu pada tahun yang berakhiran 3. ST yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan sensus pertanian yang ke-7. ST 2023 merupakan kegiatan besar yang terdiri dari rangkaian tahapan kegiatan yang diawali dengan perencanaan hingga analisis data. Kegiatan ST 2023 sendiri telah dimulai sejak tahun 2021. Salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan gladi kotor yang dilaksanakan di 5 provinsi terpilih. Salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima. Gladi kotor ST 2023 Kabupaten Bima dimulai dengan pelatihan petugas, baik untuk petugas pendataan usaha perorangan, usaha tani lainnya maupun usaha pertanian. Selanjutnya dilakukan tahapan persiapan lapangan berupa penyiapan instrumen yang digunakan. Pencacahan lapangan dilaksanakan selama bulan Oktober dengan menggunakan 2 moda pencacahan. Untuk memastikan kualitas data, dilakukan pengawasan lapangan di seluruh wilayah pelaksanaan GKST 2023. Dalam hal ini, Kepala BPS Kabupaten Bima juga turut serta dalam melakukan pengawasan. Saat ini orang sedang pada di sawah, jarang ditemukan. Dari door to door saja nggak bisa kerja dari pagi sampai sore. Jadi bisanya saja mungkin sore saja, bahkan malam, itu aja. Selain Kepala BPS Kabupaten Bima, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI, Setianto SEMSI beserta tim turun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara langsung progres maupun kendala dari pelaksanaan gladi kotor ST 2023 Kabupaten Bima, khususnya untuk pencacahan usaha pertanian perorangan. Pengawasan lapangan oleh tim BPS Pusat dilakukan di 2 desa, yaitu Desa Bonto KP dan Darussalam Kecamatan Bolo. Selain untuk memastikan kegiatan pendataan telah berjalan sesuai SOP, tim BPS Pusat yang turun serta bersama petugas untuk melakukan pencacahan, melihat langsung berbagai macam kendala, seperti responden yang sulit ditemui, waktu pencacahan yang cukup lama, maupun kekurangan aplikasi pencacahan. Jadi dari anak ke sini menguji, kan kita mau ada sensus pertanian ya. Tahun depan kita mau menguji personel, menguji petugasnya, sudah bagus atau tidak begitu. Nah untuk itu mungkin kita akan ngulang lagi, mungkin pertanyaannya nggak semua ya kerja, dan untuk tahu kualitas petugasnya kayak apa sih gitu. Ini mohon maaf nih Pak, yang mau ini waktunya begitu. Ibu Rita bisa. Setelah melakukan pengawasan lapangan, selanjutnya diadakan evaluasi kegiatan gladi kotor ST 2023 Kabupaten Bima. Tahapan evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengolahan, analisis hingga penyajian data, baik dari sisi teknis, administrasi, maupun teknologi atau sistem yang diterapkan. Dengan mengumpulkan berbagai informasi yang diperoleh dari kegiatan di lapangan, dilakukan pembahasan terkait solusi dan strategi yang dapat diterapkan di pelaksanaan gladi berikutnya. Hasil evaluasi diharapkan memberikan rekomendasi atas permasalahan yang terjadi selama kegiatan berlangsung dan dapat dijadikan acuan untuk perencanaan kegiatan selanjutnya.
sehingga diharapkan pelaksanaan sensus pertanian 2023 nanti dapat berjalan dengan baik dan optimal untuk pertanian Indonesia maju dan berkelanjutan. Kalau dari sisi pertanyaan, saya pikir tim ahli BPS pasti sudah dengan segala macam tirakat ya untuk menyusun pertanyaan ini gitu. Jadi saya kira nggak ada saran lagi. Terus yang saya apresiasi sih tadi ada pertanyaan artificial intelligence sama penggunaan drone gitu. Jadi ya saya juga termasuk bangga juga sih karena tim penyusun pertanyaan ini sudah one step forward untuk melihat Indonesia di masa depan gitu kan, ada AI dan tadi penggunaan drone gitu. Jadi ya bagus sih. Jadi sehingga nantinya apa yang dikumpulkan oleh para enumerator BPS di setiap daerah itu bisa menjadi data yang valid buat pemerintah untuk menjadi dasar kebijakan di bidang masing-masing. Ya itu sih. Dari kami, menurut kami website lebih enak ya, karena lebih fleksibel ini waktunya. Kemudian dari sumber daya karyawan yang kami miliki juga kami pikir mampu untuk mengisi itu gitu. Asalkan di situ ada kontak person atau email yang kemudian bisa menanyakan ketika nanti ada trouble atau gimana. Karena kalau pengisian secara mandiri lewat kan semacam survei online ya. Jadi kan itu biasanya ada masalah di beberapa pertanyaan atau maksud pertanyaan ini seperti apa gitu. Supaya nanti bisa ditanyakan langsung ke orang yang ada di situ, atau mungkin saya pikir dari BPS pasti sudah melakukan pengujian dari kuesioner yang dibuat nantinya sih. Jadi saya pikir itu bisa diantisipasi dan sudah masuk ke dalam analisis risiko dari pembuatan survei online itu. Jadi kalau dari kami survei online lebih fleksibel.